Ini ngapain ada spot wisata modern? Di sini nih, saya merasa merinding, entah kenapa. Ya ampun, kita mewarisi reruntuhan. Konon, menurut mitos, ada roh penunggu pemandian ini. Jadi meninggalkan Ambarawa, kami sekarang ke Bandungan. Oh, Cipto Mangunkusumo. Wah, keren ya. Kok ya kelewat gitu kita ya. Ini jengjet. Wow, ini kayak gede gitu ya. Oke, wow, semakin. Mantep kan. Aduh, gila, masih naik terus tah. Anda telah sampai. Oke, langsung di kawasan wajib masker. Nah, ini parkirannya seperti ini ya. Parkirannya seperti ini. Sudah cukup bagus sih ya. Oke, kita menuju ke candi ya. Banyak tempat penjualan makanan, jadi jangan khawatir. Ini pos penyewaan kuda. Harus dengan kuda, karena tidak punya banyak waktu ya. Ini ngapain ada spot wisata modern? Tapi ya oke sih, ini mungkin strategi juga ya untuk memancing wisatawan dari kota untuk datang. Meskipun tidak nyambung dengan tema candi. Kita lanjut perjalanan ke komplek candi. Jalanan setapak sudah bagus dan nyaman untuk didaki. Jadi sebenarnya ada 5 komplek percandian di lereng gunung ini. Kita menuju komplek tertinggi, yakni komplek 5 dan 4. Teman-teman perhatikan jalanan di depan itu. Menanjak dan berliku. Cukup menyehatkan jantung ya. Adanya candi di lereng gunung bukanlah hal baru di Nusantara. Karena bagi nenek moyang kita, gunung adalah tempat suci. Udara sangat dingin dan kabut mulai merayap turun. Wisatawan sudah sepi karena kami datang terlalu sore. Teman-teman bisa lihat ya, banyak tanaman kopi. Ini dari perkebunan kopi. Wajar jika ada perkebunan kopi, karena ini daerah dingin ya, dataran tinggi. Di sini nih, saya merasa merinding, entah kenapa. Mungkin karena sepi dan berkabut. Akhirnya sampai di komplek 4 dan 5. Yang terlihat ini komplek 4 ya, salah satu yang tertinggi. Perhatikan asap itu. Itu bukan orang bakar sampah, itu asap belerang. Lihat lanskap gunungnya anggun itu. Pengalaman yang mendebarkan. Di atas gunung, di dekat candi, dan sendirian. Ini Candi Induk. Langgam Jawa Tengah ya. Satu candi utama dikelilingi 8 candi pewara atau pendamping yang sudah runtuh semua. Seandainya pewara-pewara itu tidak runtuh, ini akan terlihat menakjubkan. Laksana Prambanan Mungil di lereng gunung. Beberapa meter dari komplek utama, terdapat reruntuhan lagi. Kemungkinan ini candi pewara. Ya ampun, kita mewarisi reruntuhan. Seperti saya bilang tadi, seandainya masih utuh, pasti indah sekali komplek ini. Yuk kita turun.
Di ujung sana terdapat candi yang masih utuh. Aduh, indahnya dengan lanskap Ancala seperti itu. Terasa magis ya. Ini 2 pewara, namun 1 sudah jadi puing. Swadewata yang seharusnya berisi arca dewata sudah kosong arcanya. Candi-candi Jawa Tengah dari masa klasik tua dibangun dengan bahan batu dari lapi atau alas candi hingga ke muncak atau puncak atap candi. Saya bersyukur hari ini saya bisa datang ke Candi Gedong Songo dan kebetulan juga sendirian, cuaca lagi redup dan memang luar biasa candi yang ada di sini ya. Kompleknya sangat luas sekali dan kalau boleh dibilang candinya pun sangat indah. Saya tidak bisa berkomentar banyak sih. Saya kagum dengan kepandaian dari nenek moyang kita yang bisa membangun bangunan yang begini indah. Saya perlihatkan pada teman-teman di belakang saya di sana itu juga sebuah candi juga dan ini masih satu komplek. Ini luar biasa sekali ya. Saya sangat bersyukur bisa datang ke sini sendirian dan cuaca sangat dingin ya. Sangat dingin sekali. Tapi satu hal, saya mengagumi daya kreatif dari nenek moyang kita. Memang dataran Candi Gedong Songo ini tinggi sehingga untuk bisa mengakses ke sini ada jasa kuda. Saya pikir ya saya mampu untuk jalan kaki, cuman ya pasti kecapean setelah sampai di sini. Saya masih harus melanjutkan perjalanan ke candi selanjutnya ya. Saya nggak yakin apakah saya bisa gitu ya, tapi tetap saya harus coba. Ini hari sudah mulai gelap ya, mendung sudah muncul ya, sudah muncul. Jadi saya berdoa semoga Tuhan melindungi perjalanan saya kali ini sehingga saya bisa mengeksplorasi seluruh komplek Candi Gedong Songo ini dalam waktu yang terlalu cepat ya, terlalu singkat dan buru-buru karena saya melihat kabut juga sudah mulai turun dan kami sendirian itu ya. Ini kalau teman-teman lihat saya baru saja meninggalkan komplek Gedong 4. Ini candi tertinggi, saya harus mendaki Gedong 5. Wow, megahnya. Kabut makin tebal dan dinginnya minta ampun. Ini candi magis banget sih. Arca Agastya Siwa Mahaguru masih ada ya. Perhatikan pewara-pewara sudah runtuh semua. Apakah terbayang seandainya seluruh candi ini masih utuh? Cukup menakutkan ya teman-teman ya. Karena kalau lihat di belakang sana, kabut sudah mulai turun. Jadi di depan sana, dari komplek candi yang kami datangi tadi, kabut sudah turun. Jadi di sini saya sendirian. Nah, kita kembali ke kuda. Saya tidak bisa lama-lama karena kabut sudah turun tebal sekali. Teman-teman bisa lihat ya. Itu yang di balik putih-putih itu candi yang saya datangi tadi. Ya, kompleks saya datangi tadi dari jarak sekian sudah gak kelihatan. Ya. Kami meninggalkan ketinggian candi 4 dan 5. Angin masih menderu dan mendung tebal sekali. Tapi jarak pandang masih cukup batas di sini. Tidak seperti di atas tadi. Nah, teman-teman lihat ya, itu ada asap belerang. Ini asap yang kita lihat dari candi di atas tadi. Aroma belerangnya kuat sekali.
masih sama dengan Candi Songgoriti di Kota Batu. Untuk keajaiban Songgoriti silahkan lihat link di atas ya, atau lihat link di caption. Ini pemandian air panas, tapi sementara ditutup ya. Konon, menurut mitos, ada roh penunggu pemandian ini. Namanya Nyai Gayatri. Nah, itu komplek Candi Gedong 3 sudah terlihat. Udara lebih lega di sini dan kabut sudah tidak ada. Inilah teman-teman, inilah yang paling indah dari seluruh komplek candi ini. Sering digunakan untuk foto prewedding, sering jadi objek fotografi. Jika waktunya tepat, benar-benar serasa berada di negeri atas awan. Konsep Mahameru dan Astadala kuat sekali ya, dengan 8 mercu yang menghias atap. Bayangkan gunung di sana lagi cerah, dan kamu difoto dari sini. Ini pertama kalinya melihat candi pendamping utuh setelah yang di atas tadi ya. Yuk bayangkan, jika candi di Gedong 4 di atas tadi masih utuh, berarti ada candi seperti ini sebanyak 8 buah dalam satu komplek dengan candi ke-9 di pusat. Pasti megah sekali. Jadi dari atas tadi, dari atas sana kabut sudah mulai turun dan angin juga sudah mulai cukup kencang ya. Dan saya sendirian di sana. Akhirnya dengan berkuda saya bisa mencapai di sini. Ini salah satu yang favorit ya. Salah satu yang cukup menjadi impian saya untuk bisa datang ke sini. Jadi luar biasa ya nenek moyang kita di dalam memilih tempat-tempat untuk membangun candi, dan kalau boleh dibilang cita rasa seninya itu sangat tinggi sekali. Kalau teman-teman perhatikan, ini candi yang sangat cantik sekali, sangat cantik sekali. Dan sayang sekali beberapa candi sudah mengalami kerusakan ya, keruntuhan, tapi beberapa masih terawat hingga hari ini. Nenek moyang kita tidak sembarangan di dalam memilih sebuah tempat untuk dibangun candi. Jadi memang benar-benar sangat khusus, karena dianggap candi adalah perlambang dari dewata atau tempat persinggahan para dewa, atau tempat pemakaman dari raja-raja besar gitu misalkan, dan mereka didewakan di candi-candi. Jadi bagi nenek moyang kita, candi itu bangunan yang suci. Candi adalah penghantar atau penghubung dengan dunia para dewa. Itu komplek candi kedua, Gedong 2. Lihat, tanahnya subur sekali. Samar-samar pucuk Merapi terlihat. Cantik dan tambun. Arcanya sudah hilang semua. Nah, ini kita ada di komplek 2 ya, Candi Gedong Songo, dan sama seperti candi-candi yang lain, ini juga sangat indah. Dan kalau teman-teman perhatikan lanskap di sana ya, di langit yang sebelah sana itu terlihat 2 gunung ya, satu Gunung Merapi, yang satu Gunung Merbabu. Tapi ini masih berkabut ya. Tapi kalau misalkan cuaca cerah itu, dari komplek candi ini kedua gunung itu terlihat jelas. Ada pewara atau candi pendamping di depan candi induk, tapi sudah puing-puing. Atapnya 3 tingkat, mewakili 3 alam. Jika Anda membiasakan melihat konsep atap begini, Anda akan familiar saat melihat atap Meru bertingkat 3 pada masjid klasik dan pendopo di Jawa. Nah, inilah komplek terbawah, yakni komplek Gedong 1. Anda bisa mencapainya dengan berjalan kaki dari pintu loket. Kemuncaknya hilang. Antarala atau pintu lorong utama dijaga Kalamakara tanpa rahang dan sepasang gajah mina. Apa yang harus kita pahami dari sebuah candi? Yang pertama, candi adalah bangunan suci dari nenek moyang kita. Jadi walaupun sekarang mungkin ya sudah beralih fungsi menjadi tempat wisata, tapi setidaknya teman-teman masih memiliki rasa penghormatan terhadap semangat spirit di dalam candi itu sendiri. Dan kedua, ya, candi itu bukti kejayaan
muncul tiba-tiba atau bahkan baru berapa tahun menjadi sebuah bangsa, tetapi bangsa kita ya, orang Nusantara, warga Nusantara itu memiliki sejarah yang sudah sangat panjang sekali, yang memiliki akar budaya yang jauh sekali ya. Dan candi itu adalah bukti bahwa nenek moyang kita pun memiliki cita rasa yang tinggi dan budaya serta peradaban yang sudah cukup maju ya. Selesai sudah sambang Candi Gedong Songo, saya harus menuju ke parkiran. Masih banyak sekali angle unik dari sejarah yang bisa saya hadirkan untuk Anda. Karena itu jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar saya makin bersemangat untuk membuat video menarik lainnya. Yang jelas, teruslah belajar sejarah agar tidak lupa jati diri kita.